Selanjutnya mari kita pelajari Keluaran pasal 31. Pasal 31. Tuhan berfirman akan memanggil seseorang. Bernama Bezaleel untuk mengerjakan kemah Tuhan. Membuat berbagai perabotan di dalam kemah Tuhan. Mari kita baca ya. Tuhan berfirman kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda. Aku telah memanggil namanya. Di sini Hur, saudara-saudari masih ingat hari ini? Yaitu saat Musa mengangkat tangan. Tangannya lelah, lalu Harun di satu sisi, Hur di sisi lain. Lalu orang yang menopang tangannya itu adalah Hur. Artinya, Hur yang membantu Musa mengangkat tangannya. Sehingga karena Musa mengangkat tangan, Yosua mengalahkan orang Amalek. Hur itulah. Kukunya telah dipanggil. Sangat ajaib ya, cucunya mendapat kasih karunia dan dipanggil. Kukunya bernama Bezaleel. Seperti yang Tuhan katakan, aku telah memanggil namanya. Aku telah memenuhinya dengan rohku. Memberinya hikmat, pengertian, dan pengetahuan, untuk melakukan segala macam pekerjaan. Ahli mengolah emas, perak, dan tembaga. Membuat berbagai perkakas yang indah. Juga mengukir dan menatah permata. Membuat berbagai perabotan dari kayu. Lihatlah, Aku telah menetapkan Oholiab bin Ahisamah dari suku, dan menjadi asisten Bezaleel. Adapun pengrajin lainnya, aku telah memberikan hikmat kepada mereka. supaya mereka dapat membuat segala yang kuperintahkan kepada mereka. Ayah, jadi apa yang harus mereka buat? Membuat kemah pertemuan, ya kemah pertemuan. Tabat perjanjian, tutup pendemain di atas tabat, dan semua perabotan di dalam kemah, meja, kandelemas, mezbah pembakaran ukipan, pakaian imam, dan lain-lain. Semua ini diserahkan kepada Bezaleel dan Oholiab, serta pengrajin lain yang bekerja bersama mereka. Hal ini sepertinya memberitahukan hal apa? Yaitu ketika kita memutuskan membangun bait suci, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus. Mengurapi sekelompok saudara-saudari. Membiarkan sekelompok saudara-saudari, terutama sekelompok saudari yang mengerti untuk menyusun lagu-lagu bagi kerajaan Israel. Seperti Bapa pernah memberitahu seorang saudari, berkata kepada saudari Enshu, kerajaan Israel akan segera selesai dibangun. Sebagian besar orang yang membangun kerajaan Israel adalah pekerja wanita. Sekarang ketahuan bahwa sungguh bulan ini, Kita benar-benar menyelesaikan pensiptan 144.000 lagu. dan juga menyusunnya menjadi album pujian. Apakah akan selesai dibangun? Sungguh akan. Karena seperti dikatakan di sini, Bapa telah memanggil nama orang yang sesuai. Sekarang Bapa juga sepertinya sedang mengabsen. Memanggil sekelompok anak-anak yang sedang menyembah. Misalnya saudari Anshu yang kita sebut tadi. Dalam mimpi Bapa sudah menunjuknya untuk membuat makanan bagi nenek. Nenek itu mengacu pada kerajaan surga. Maksudnya dia harus menciptakan lagu-lagu yang indah untuk dipersembahkan kepada Tuhan Bapa, lalu mendapati sekelompok saudara-saudari yang mendengarkan kebenaran bersama. Bapa juga telah memberikan kasih karunia pujian kepada kita. Seperti yang Bapa katakan, aku telah memberikan seluruh kasih karunia pujian kepada kalian. Kalian harus memujiku. Saat Bapa mengatakan hal ini, Itu pada bulan September tahun lalu, yaitu September 2025, sekarang Februari 2026, 144.000 lagu. kita sudah memilikinya. Mungkin ada 90.000 atau hampir 100.000 lagu. Lagu sebanyak ini akan memampukan kita untuk menyembah dan melayani Bapa kita, Tuhan. Karena alasan apa? Karena Bapa telah mencurahkan Roh Kudus ke dalam sekelompok saudara-saudari. Kemarin seorang saudari mengirim kepada saudara Sibo, ada berapa? 250 lagu. Dia menciptakan 250 lagu. Sibo berkata, sungguh Roh Kudus Bapa telah bekerja di dalam sekelompok saudara-saudari. Begitu banyak lagu. Banyak saudari juga telah menciptakan lebih dari 100 lagu. Jadi begitu banyak lagu ini menunjukkan Bapa memberikan kasih karunia penyembahan, kasih karunia pujian kepada kita. Baik, mari kita selesaikan pelayanan melayani Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Baik, setelah kita menciptakannya, memimpin orang-orang dari segala bangsa untuk menyembah dan memuji Bapa Surgawi dan Tuhan kita bersama kita, menggunakan Nyanyian Musa dan anak domba kita. yaitu lagu-lagu pujian, untuk menyembah Bapa dan Tuhan. Pada saat itu, ketika menyembah, orang-orang dari semua bangsa, Lagu-lagu yang dinyanyikan harmonis dan bersatu. kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.